Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kekuatan learning analytics sangat berbanding lurus dengan kekayaan koleksi volume data yang kita miliki. Semakin banyak data tersebut, semakin berkualitas data tersebut tentu saja akan membuat kita bisa semakin banyak melakukan proses analisis. Data apa saja yang kita butuhkan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran? Tentu saja pertama adalah data demografis, yaitu informasi mengenai usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lain dari pembelajar. Sumber ini bisa kita ambil dari misalnya formulir pendaftaran ketika mendaftar di satuan pendidikan atau mengambil dari proses administratif institusi pendidikan maupun dari data yang bisa ditemukan dalam media sosial. Kemudian data-data yang terkait dengan akademis atau aktivitas akademis. Misalnya masalah nilai, ujian, kuis, dan tugas yang diberikan. Nah, data-data histori akademis ini itu tentu saja dikelompokkan berdasarkan konten, mata pelajaran atau mata kuliah atau topik bahasan yang diambil oleh peserta didik. Absensi terkadang juga perlu kita jadikan sebagai masukan data yang bisa kita pakai sebagai basis analisis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data interaksi, terutama mereka yang menggunakan sistem blended learning atau memanfaatkan learning management system atau memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik seperti membaca literatur dalam LMS, mengunggah tugasnya, berbicara aktif dalam forum, ya apakah menggunakan LMS seperti Moodle, OpenEDX, Blackboard, WebCity, Canvas atau apapun, pasti akan ada catatannya yang biasa kita kenal dengan log activity. Log activities adalah catatan-catatan detail mengenai interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar yang dikelola oleh learning management system. Seluruhnya itu dicatat oleh sistem, kapan dia mengklik, bagaimana mereka menavigasi, urut-urutan mereka mengakses konten, ya nilai-nilai yang mereka peroleh, ya semua itu tercatat secara rapi dalam log files. Data lainnya adalah data yang terkait dengan konten, seperti sumber daya yang diakses oleh para pembelajar. Misalnya ada materi bacaan, ada audio rekaman, ada video, ada kuis, ada tautan-tautan ya ke sumber-sumber seperti YouTube dan lain sebagainya. Ya submission atau tugas atau hasil kerja kelompok berbasis proyek maupun berbasis individu juga merupakan data yang perlu kita ambil untuk melakukan analisis. Dalam suatu konteks, catatan-catatan peserta didik seperti anotasi ya, yang dibuat oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, baik dalam lingkungan sinkronus maupun asinkronus, juga sangat bermanfaat untuk bisa dianalisis. Sebaliknya data dari pendidik seperti umpan balik, ya, nasihat, hasil mentoring, maupun dari sesama pembelajar, ya teman sebaya yang duduk mengambil mata pelajaran bersama, ya catatan-catatan anotasi-anotasi mereka itu juga akan sangat menarik jika dijadikan bagian dari data yang dianalisis. Survei kepuasan atau evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian dari evaluasi formatif juga sangat krusial dipakai dalam konteks learning analytics untuk peningkatan kinerja proses pembelajaran. Dewasa ini bagi mereka yang banyak menggunakan sistem reflective learning atau transformative learning, ya, yang di dalamnya biasanya mengandung unsur-unsur aktivitas refleksi diri, self assessment, itu juga akan menjadi data yang sangat berharga untuk bisa dikumpulkan, dikoleksi, dan dianalisis. Nah, beberapa pihak juga tertarik untuk mengambil data fisiologis atau biometrics. Ya, seperti terkait dengan ekspresi wajah, ya terkait dengan mata, pandangan mata ya. Karena ekspresi wajah itu bisa memperlihatkan seberapa serius mereka dalam belajar. Seberapa enjoy mereka dalam menikmati pembelajaran berbasis internet ya. Seberapa banyak mereka menguap, mereka mengantuk, itu bisa dilihat dari
gejala-gejala ya atau simptom-simptom yang bisa kita lihat dari wajah, mata, mulut, kemudian intonasi suara dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai data-data yang kita dapat dari internal. Sementara data dari sumber eksternal mungkin kita bisa dapatkan dari media sosial mereka, dari tempat-tempat di mana mereka aktif, misalnya mereka aktif mengambil course di Coursera, Khan Academy, Udemy, Udacity, EDX ya. Atau juga mungkin dari pihak ketiga karena biasanya banyak mereka yang menggunakan platform-platform pembelajaran atau office productivity tools ya. Seperti menggunakan Google Workspace for Education, Microsoft Office 365 dan lain sebagainya. Ada juga yang menghubungkan dengan data behavioral atau psikometrik. Hasil-hasil dari tes kepribadian yang bisa memperlihatkan model gaya belajar mereka masing-masing, motivasi, self-efficacy mereka dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk bisa dijadikan bahan baku dalam proses learning analytics. Demikian saudara-saudara sekalian datanya yang kita butuhkan ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Tapi prinsipnya semakin banyak data, semakin berkualitas data akan meningkatkan pula hasil dari learning analytics kita. Sekian dan terima kasih.